Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Perkenalkan nama saya Kristianus Arstamankur dengan NIM 2020 310026 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Melalui video ini, saya akan uh, memenuhi salah satu persyaratan ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pada kesempatan ini juga saya akan memaparkan materi tentang kelayakan usaha. Pengertian kelayakan usaha. Kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Kemudian ada 3 unsur pemasaran. Yang pertama, unsur strategis persaingan. Unsur strategis persaingan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Pasar adalah tindakan yang mendefinisikan dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan baruan pemasaran tersendiri. Lalu yang kedua, targeting. Targeting adalah suatu tindakan yang memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Kemudian, positioning adalah penetapan posisi pasar. Targeting adalah suatu tindakan memilih atau lebih segmen pasar yang dimasuki. Kemudian, yang kedua, unsur taktik pemasaran. Terdapat 2 unsur taktik pemasaran, yaitu yang pertama, diferensiasi yang berkaitan dengan cara membangun strategis pemasaran dalam berbagai aspek perusahaan. Kemudian, baruan pemasaran yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengenai produk, harga, promosi, dan tempat. Lalu yang ketiga, unsur nilai pemasaran. Nilai pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merek atau brand, yaitu nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. Kemudian pelayanan atau service, yaitu nilai berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada konsumen. Proses, yaitu nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk membuat setiap karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab dan dalam proses memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu aspek-aspek pemasaran. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain-lain. Kemudian, analisa pasar dan peramalan permintaan. Hal penting yang lain yang perlu diketahui bersama dalam memasarkan produk adalah menganalisa kondisi pasar dan mengamalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian analisa pesaing. Analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka. Kemudian yang terakhir, promosi. Aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Kemudian aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik dari investasi awal usaha, dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha. Analisis aspek finansial membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, aliran kas atau cash flow. Perhitungan terhadap aliran kas sangat penting untuk dilakukan karena arti laba dalam akuntansi tidak sama dengan pengertian kas masuk bersih bagi investor yang justru lebih penting untuk diketahui. Kemudian payback period. Metode payback period atau PPP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Lalu net present value. Net present value adalah nilai sekarang dari arus pendapatan yang ditimbulkan oleh penanaman modal atau investasi. Kemudian internal rate of return atau IRR. Internal rate of return merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang atau NPV sama dengan jumlah seluruh investasi usaha. Lalu kita masuk pengertian BEP. BEP adalah titik
keseimbangan hasil dari pendapatan dan modal yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian dihasilkan posisi nol atau titik break even point. Dalam dapat diartikan bahwa di titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Break even point adalah operasional perusahaan menggunakan biaya tetap atau fixed cost dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel atau variable cost. Kemudian eh, analisis keuangan BEP. Analisis keuangan break even point sering digunakan dalam perencanaan keuangan. Namun tidak berarti rumus itu tidak dapat digunakan dalam hal lain. Misalnya dalam analisa laporan keuangan kita dapat menggunakan rumus ini untuk mengetahui hubungan antara penjualan, biaya dan laba. Struktur biaya tetap dan variabel. Kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi biaya tetap atau kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Teknik break even point analisis atau cost volume profit analysis sering digunakan dalam menganalisis keuangan perusahaan. Model ini mencoba mencari dan menganalisis aspek hubungan antara perusahaan besar, investasi dan besarnya volume rupiah yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Dalam perusahaan, peranan penjualan sudah jelas, yaitu sebagai sumber pembentukan laba. Kita menginginkan agar penjualan dapat menutupi biaya total yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian, penjelasan tentang penetapan BEP. Break even point adalah total pendapatan yang didapatkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Total keuangan dan kerugian pada titik BEP adalah nol. Artinya di titik ini adalah titik impas, di mana perusahaan posisi netral. Perusahaan ini tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan salah satu biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan menyangkut dan tidak menyangkutnya dengan proses produksi. Yang termasuk biaya tetap adalah biaya upah atau gaji, biaya penyusutan, biaya sewa gedung. Biaya variabel per unit atau variable cost berbeda dengan biaya tetap. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan produk yang diproduksi. Contoh dari uh, biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya air, listrik, dan telepon. Lalu harga jual per unit merupakan harga yang ditentukan perusahaan untuk setiap satuan unit produk yang dihasilkan. Ini diperoleh dari harga pokok ditambah dengan jumlah keuntungan yang diinginkan perusahaan. Lalu uh, penjelasan tentang benefit cost ratio. Pengertian benefit cost ratio adalah benefit atau BC ratio merupakan suatu ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi sebuah proyek usaha, di mana B adalah benefit atau keuntungan, sementara C adalah cost atau biaya. Kemudian pengertian net present value. Net present value adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. Net present value biasanya digunakan untuk alokasi modal, untuk menganalisa keuntungan dan sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Net present value yang positif mendapatkan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyeksi biaya yang dikeluarkan. Pada umumnya nilai net present value yang positif akan menjadi menguntungkan dan proyek yang memiliki net present value negatif akan menghasilkan kerugian. Konsep ini merupakan dasar dari hukum net present value yang seiring berjalannya waktu nilai in-stream uang akan menurun. Intrinsic uang. Kemudian manfaat net present value. Manfaat dari net present value ini adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah disesuaikan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai faktor diskon. Atau dengan kata lain, net present value adalah arus kas perkiraan pada masa yang akan datang yang disesuaikan dengan saat ini. Secara sederhana, net present value bisa diartikan sebagai selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Istilah net present value biasanya digunakan dalam proyeksi arus kas atau proyeksi untung rugi suatu proyek.
bisnis, atau investasi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui nilai aset atau kas perusahaan saat ini, yang disertakan dari nilai kas di masa yang akan datang. Net present value berkaitan erat dengan theory time value of money, yaitu uang dengan jumlah yang sama akan memiliki nilai yang berbeda di periode waktu yang akan datang. Baik, demikian presentasi dari saya. Pak, saya ucapkan terima kasih.